Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazilah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang matriks. Nah, apa itu matriks? Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ordo suatu matriks, matriks khusus, penjumlahan matriks, dan pengurangan matriks. Kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kompetensi dasar menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks itu sendiri. Indikatornya yaitu menentukan penyelesaian matriks, ordo 1, matriks khusus, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Tujuan pembelajaran agar kita mampu menggunakan sifat-sifat dan operasi yang ada pada matriks itu sendiri. Motivasi kita belajar matriks ini yaitu agar kita mengetahui manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari. Matriks itu banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam materi persamaan linier, transformasi linier, yaitu bentuk umum dari fungsi linier, contohnya rotasi dalam 3 dimensi, di mana itu menggunakan matriks. Sangat banyak manfaat kita mempelajari matriks ini, yaitu di mana kita mempelajari matriks ini kita dapat tahu ordo matriks, dan kita dapat mengetahui apa itu baris matriks. Kita juga dapat membedakan matriks-matriks istimewa. Bahkan kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di matriks itu sendiri, seperti penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa penemu matriks itu. Matriks ditemukan oleh James Joseph Schlieffert. Nah, beliau lahir pada 3 September 1814 di London, Inggris. Meninggal 15 Maret 1897 di London. Matematikawan Inggris yang bernama asli Arthur Calais adalah salah satu pendiri teori invarian, studi tentang sifat-sifat yang tidak berubah, invarian, di bawah beberapa transformasi seperti memutar atau menerjemahkan sumbu koordinat. Dia juga membuat kontribusi yang signifikan untuk teori bilangan dan fungsi Euclid. Kata matriks pertama kali diperkenalkan oleh Arthur pada tahun 1850 untuk menunjukkan sebuah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang. Sebelum tahun 1885, Arthur pernah menulis tentang transformasi linier yang menggambarkan bahwa matriks secara formal merupakan suatu cabang matematika. Jauh sebelum itu, kira-kira 250 tahun sebelum Masehi, ahli matematika Cina menggunakan metode matriks untuk memecahkan sistem persamaan linier simultan. Nah, pengertian dari matriks itu sendiri adalah matriks ialah suatu kumpulan angka-angka atau sering disebut elemen-elemen yang disusun menurut baris dan kolom sehingga berbentuk 4 persegi panjang, di mana panjang dan lebarnya ditentukan oleh banyaknya kolom-kolom dan baris-baris matriks itu sendiri. Contohnya seperti matriks A ini, di mana A1 dan A1N sebagai baris matrik dan M melambangkan sebagai kolom matriks. Ordo suatu matriks.
Penulisan nama suatu matriks pada umumnya menggunakan huruf kapital, misalnya matriks P seperti matriks di bawah. Nah, matriks P ini menggunakan huruf kapital, sedangkan matriks ini memiliki 3 baris dan 4 kolom, sehingga ordo matriks P adalah 3 kali 4, di mana baris matriks itu yaitu memiliki 3 baris. Baris pertama itu 38, 25, 20, dan 8. Baris kedua 25, 18, 24, 5. Baris ketiga 6, 21, 19, 7. Di mana kolomnya itu ada 4. Yang pertama, kolom pertama itu 28, 38, 35, 6. Kolom kedua 25, 18, 21. Kolom ketiga 20, 24, 19. Kolom keempat yaitu 8, 5, dan 7. Nah, jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom atau lajur sebanyak N, maka matriks A ialah M kali N. Nah, seperti contoh ini, matriks A-nya itu memiliki ordo 2 kali 3, di mana matriks A ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Baris pertamanya itu 5, min 7, 2. Baris kedua itu min 1, 0, 3, di mana kolomnya itu 5, min 1, min 7, 0, 2, dan 3. Begitu juga dengan matriks B. Matriks B ini memiliki ordo 3 kali 2, dikarenakan dia memiliki 3 baris dan 2 kolom. Baris pertama itu min 4, 1, 7, 0, 3, min 5, di mana kolomnya itu min 4, 7, 3. Kolom kedua 1, 0, dan min 5. Begitu juga dengan contoh matriks C dan matriks D. Oke, kita akan memasuki matriks-matriks khusus, di mana matriks-matriks khusus ini ada 9. Yang pertama itu matriks lajur, matriks baris, matriks persegi, matriks nol, matriks diagonal, matriks skala, matriks identitas, matriks transport, dan matriks kesamaan kedua buah matriks itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah matriks lajur. Matriks lajur yaitu memiliki syarat jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1, maka matriks A disebut matriks lajur. Nah, matriks A di bawah mempunyai 1 lajur dan 3 baris. Matriks yang mempunyai 1 lajur disebut matriks lajur. Dan matriks A di samping mempunyai ordo 4 kali 1, di mana ia memiliki 1 lajur dan 3 baris. Yang pertama, baris pertama yaitu min 1, 0, 5, dan 2, di mana dia memiliki lajur cuma 1, atau bisa disebut hanya memiliki 1 kolom. Begitu juga dengan matriks B. Matriks B ini memiliki ordo 3 kali 1, di mana dia memiliki 3 baris dan 1 lajur. Matriks C juga demikian, dia hanya memiliki 1 lajur dan dia memiliki 5 baris, sehingga ordonya itu 5 kali 1. Matriks baris. Pada umumnya, jika suatu matriks A mempunyai ordo 1 kali N, maka matriks A disebut matriks baris. Matriks P di bawah mempunyai 1 baris dan 5 lajur, dan ordo matriks P ialah 1 kali 5, yang hanya mempunyai 1 baris disebut matriks baris, di mana matriks P ini dia memiliki 1 baris. Baris pertama yaitu 3, min 2, 0, 6, 1, sedangkan lajur atau kolomnya itu ada 5, di mana kolom pertama diisi oleh 3, kolom kedua di min 2, kolom ketiga 0, kolom keempat 6, kolom kelima 1. Nah,
Contoh keduanya yaitu matriks Q, di mana matriks Q ini memiliki ordo 1x4, di mana dia memiliki 1 baris dan 4 lajur atau 4 kolom, di mana kolom pertama 4, kolom kedua 0, kolom ketiga 1/2, dan kolom keempat -2. Begitu juga dengan matriks R. Matriks persegi. Pada umumnya, jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali M, maka matriks A disebut matriks persegi. Nah, matriks A di bawah mempunyai 3 baris dan 3 lajur. Matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak lajur maka disebut matriks persegi. Ordo matriks A ialah 3 kali 3, di mana matriks A ini yaitu dia memiliki 3 baris dan 3 kolom, di mana baris pertama diisi oleh 0, -1 dan 1. Baris kedua diisi oleh 2, 0, 4, ketiga 5, 1, 3, di mana kolom pertama diisi oleh 0, 2, 5, kolom kedua -1, 0, 1, kolom ketiga 1, 4, 3. Nah, matriks persegi ini dia memiliki ordo 3 kali 3 atau ordo 4 kali 4 atau ordo 2 kali 2. Matriks 0. Matriks 0, jika sebuah anggota matriks merupakan angka 0, maka matriks itu disebut matriks 0. Nah, pada matriks ini setiap matriksnya yang apabila terisi dengan 0, maka dia matriks 0. Semua matriksnya itu terisi dengan 0, maka matriks ini dinamakan matriks 0. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan diagonal utama sekurang-kurangnya suatu bidang bukan 0 dan anggota lainnya adalah 0. Nah, seperti contoh matriks W ini yang berordo 2 kali 2. Baris pertama yaitu -7, 0. Baris kedua 0, 5, di mana matriks ini memiliki selang-seling antara bidang yang bukan 0 dan 0. Begitu juga dengan matriks G, di mana matriks G ini berordo 4 kali 4, di mana baris pertama adalah 2, 0, 0, baris kedua 0, -3, 0, 0, baris ketiga 0, 0, 1, 0, baris keempat 0, 0, 0, dan 5, di mana matriks ini memiliki selang-seling angka. Matriks skala. Matriks D di bawah adalah matriks diagonal. Jika anggota A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan K, di mana K suatu bilangan bukan 0 dan 1, maka matriks D disebut matriks skala. Jadi matriks di sini jika matriks skala bernilai K sama dengan 1, maka matriks itu disebut matriks identitas. Matriks skala dia tidak boleh ada angka satunya. Nah, seperti contoh matriks A20, 02, di mana matriksnya itu tidak ada angka 1. Jika pada matriks skala nilai K sama dengan 1, maka matriks itu disebut matriks identitas. Maka kalau ada 1 di matriks skala, maka itu dinamakan matriks identitas. Nah, seperti di matriks B 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, di mana di matriks B juga tidak ada angka 1. Di matriks C juga demikian. Nah, matriks identitas. Di mana matriks identitas ini
adalah matriks persegi dengan anggota pada diagonal utamanya itu adalah 1 dan yang lainnya itu adalah 0. Matriks persegi seperti matriks I disebut matriks identitas, di mana ordo matriks I yaitu adalah 3 kali 3 dan pada umumnya ditulis I 3 di mana matriksnya itu adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Begitu juga dengan matriks I dengan ordo 2 kali 2, di mana itu adalah matriksnya barisnya adalah 1 0 dan ordonya itu juga 1 dan 0, di mana matriks ini lebih dominan kepada angka 1 dan yang lainnya adalah 0. Matriks transport, misalnya diketahui ordo matriks A adalah 3 kali 3, matriks A transport ditulis AT atau AT, dibentuk dengan atau A absen ya, menulis baris pertama matriks A, memulai lajur pertama bagi matriks AT, baris kedua dari A sebagai lajur kedua matriks AT, dan baris ketiga dari A sebagai lajur ketiga AT. Seperti contoh, matriks A sama dengan 5 0 dan 3, itu adalah sebagai barisnya, sedangkan sebagai kolom atau lajurnya yaitu 5 1 0 dan 2. Kolom keduanya itu adalah 0 7 1 dan 1, di mana kalau dibuat menjadi matriks AT atau turunan dari matriks A yaitu menjadi ordo 4 kali 3, di mana barisnya itu adalah 5 1 dan 0 2, barisnya itu adalah kolomnya itu adalah 5 0 dan 3. Nah, dengan syarat matriks AT yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari A sebagai lajur yang bersesuaian bagi AT disebut matriks A transport. Nah, ini dapat dilihat ya bagaimana caranya dari matriks A menjadi matriks A transport, yaitu kolom dari matriks A dibuat menjadi baris matriks A transport. Begitu juga dengan kolom kedua dari matriks A menjadi baris kedua dari matriks transport. Begitu juga dengan yang ketiga. Nah, ini adalah contohnya di mana matriks P yaitu barisnya yaitu A dan E, baris pertama, baris kedua yaitu B dan F, baris ketiga C dan G, baris keempat D dan H, di mana kolomnya itu adalah A, B, C dan D, kolom kedua itu E, F, G dan H, di mana menjadi matriks P transport yaitu baris dari kolom dari matriks P menjadi baris dari matriks transport. Matriks dua buah matriks. Nah, bagaimana ini? Matriks A dan matriks P di bawah ini menunjukkan bahwa yang pertama itu ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, dan setiap anggota dalam matriks A dan matriks B yang bersesuaian juga sama, di mana matriks A dan matriks B itu matriksnya itu sama, di mana matriks A dengan baris 1 min 3 0 2 min 1 dan 4, dan kolomnya itu 1 0 2 1 0 min 1 min 3 2 dan 4.
di matriks B juga demikian. Barisnya itu 1, min 3, 0, 2, min 1, dan 4, di mana kolomnya itu atau lajurnya 1, 0, min 1, min 3, 2, dan 4, di mana ordonya juga sama ya otomatis. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika mempunyai ordo yang sama dan anggota yang bersesuaian juga sama. Nah, kita akan memasuki penjumlahan matriks, yaitu dua buah matriks dapat dijumlahkan jika ordo dua matriks tersebut sama. Bentuk operasinya adalah dengan penjumlahan elemen-elemen yang setelah pada kedua matriks tersebut. Jika dibentuk matriks A sama dengan AIJ dan matriks B sama dengan BIJ, maka A tambah B sama dengan C, ordo A sama dengan ordo B, dan ordo C sama dengan ordo A dan ordo B. Contohnya yaitu matriks 3, 5, 4, dan 7 ditambah dengan matriks 5, 7, 4, dan 8, di mana baris dari matriks pertama ini, atau bisa dibilang kita umpamakan ini adalah matriks A dan ini matriks B, di mana matriks A, baris dari matriks A yaitu 3 ditambah dengan baris matriks B, begitu juga dengan kolom matriks A ditambah dengan kolom matriks B, yaitu di mana 3 ditambah 5, 4 ditambah dengan 7, 5 ditambah dengan 4, 5 ditambah dengan 4, 7 ditambah dengan 8, sama dengan, ini dapat dilihat ya biar lebih jelas, 3 ditambah dengan 5, 4 ditambah dengan 7, 5 ditambah dengan 4, 7 ditambah dengan 8, sehingga menghasilkan 3 tambah 5 sama dengan 8, 4 tambah 7 sama dengan 11, 5 tambah 4 sama dengan 9, 7 tambah 8 sama dengan 15, sehingga matriks A ditambah matriks B menghasilkan matriks C. Nah, pengurangan matriks. Setiap matriks memiliki lawan, maka dapat kita tulis A tambah min B. Dengan kata lain, matriks A dikurangi matriks B definisikan sebagai matriks A ditambah dengan lawan dari matriks B, di mana A kurang B sama dengan A tambah min B. Contohnya seperti ini. Ini kita umpamakan juga seperti ini matriks A dan ini matriks B, di mana matriks A terdiri dari ordo 3 kali 2 kali 3, yaitu dengan baris min 2, 1, dan 4, di mana di sini min 2-nya ini min 2 ditambah dengan 5, min 2 dikurang dengan 5, 6 dikurang dengan 4, 1 dikurang dengan min 3, min 2 dikurang dengan 2, min 4 dikurang dengan 2, 8 dikurang dengan 6. Dikarenakan tadi A kurang B sama dengan A tambah min B, maka matriks A-nya itu adalah min 2, 1, min 4, 6, min 2, 8, ditambah dengan min B. Nah, min B yang tadi karena yang B pertama itu adalah plus, maka kita ubah menjadi min, di mana 5-nya dulunya positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif dikarenakan min B tadi, ini tadi. Jadi maka hasilnya yaitu min 2 ditambah min 5 sama dengan min 7, 6 ditambah 4 sama dengan 10,
1 ditambah 3 sama dengan 4, min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4, min 4 ditambah min 2 sama dengan min 2, 8 ditambah min 6 sama dengan 2. Dengan catatan, jika X, A, dan B matriks-matriks yang berodo sama, maka matriks X tambah A sama dengan B selalu dapat diselesaikan untuk mendapatkan X. Tambahkan kedua ruas dengan negatif dari A. Nah, contoh, jika matriks A 1, 3, 2, 4, matriks B 2, 0, 3, 1, dan matriks C 5, min 1, 2, dan 0, maka bentuk yang paling sederhana dari A tambah C sama dengan A tambah B adalah, nah, penyelesaiannya A tambah C, di mana matriks A-nya itu ada 1, 3, 2, 4, tambah 5, tambah matriks C yaitu 5, min 1, 2, dan 0, di mana 1 tambah 5 sama dengan 6, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah min 1 sama dengan 2, 4 tambah 0 sama dengan 4. Maka kita telah mendapat hasil dari matriks A ditambah dengan matriks C. Nah, sekarang kita akan mencari yang kedua, yaitu matriks A tambah matriks B, di mana matriks A-nya itu yaitu 1, 2, 3, 2, dan 4 ditambah dengan matriks B 2, 0, 3, 1. Di mana cara penjumlahannya juga sama, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah 0 sama dengan 3, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka kita sudah mendapat hasil dari matriks A tambah matriks B, yaitu 3, 3, 5, 5. Matriks A tambah C kurang matriks A tambah B, di mana tadi kita sudah mendapat hasil dari matriks A tambah C, itu hasilnya 6, 2, 4, 4. Dan kita juga sudah mendapat hasil dari matriks A tambah B, yaitu 3, 3, 5, 5. Sekarang kita akan mencari pengurangan dari kedua matriks tersebut. Dari kedua hasil matriks tersebut, di mana 6 dikurang 3 yaitu 3, 4 dikurang 5 yaitu min 1, 2 dikurang 3 min 1, 4 dikurang 5 min 1. Maka bentuk yang paling sederhana dari A tambah C kurang A tambah B yaitu 3, min 1, min 1, dan min 1. Oke, kita masuk ke contoh kedua, di mana berdasarkan persamaan matriks X min 2 min 4 Y tambah 2 min 1 4 3X sama dengan Y 4 4 10. Nilai X yang memenuhi adalah, ini yang ditanya nilai X, nilai X nya ya, penyelesaian di mana X min 4, min 2, dan Y ditambah 2, min 1, min 4, 3X sama dengan Y4, 4, 10. Di sini, di mana 2 ini sudah dikalikan, di mana 2 dikali min 1 adalah min 2, 2 dikali 4 adalah 8, 2 dikali 3 adalah 6, 2 kali X adalah 2X. Nah, selanjutnya akan kita jumlahkan, di mana X ditambah min 2 yaitu menjadi hasil X min 2, min 2 ditambah 6 hasilnya adalah 4, min 4 ditambah 8 mendapat hasil yaitu 4, Y ditambah 2X dengan mendapat hasil X tambah 2Y. Ini sama dengannya tetap sama ya, yaitu
Y 4, 4, 10. Karena kita yang disuruh cari adalah nilai X-nya. Diperoleh X kurang 2 sama dengan Y, dan Y tambah 2 sama dengan 10, di mana Y tambah 2X sama dengan 10. Maka X kurang min 2 tambah 2X sama dengan 10. 3X kurang 2 sama dengan 10. Kenapa ini menjadi 3X? Dikarenakan X ditambah 2X, maka menjadi 3X. Begitu juga 3X sama dengan 10, dikarenakan 3X dikurang 2. X sama dengan 10. Nah, contoh yang ketiga yaitu diketahui matriks A 3, 7, 2, 5, matriks B 1, min 4, 3, dan min 3, dan AT adalah transform matriks A jika matriks AX sama dengan B tambah matriks A transport matriks X adalah penyelesaiannya, yaitu misalkan C sama dengan B tambah A transport, maka C sama dengan 1 min 4, 3 min 3 tambah 3, 7, 2, 5 sama dengan 4, 3, 5, 2, di mana 1 ditambah 3 sama dengan 4, 3 ditambah 2 sama dengan 5, min 4 ditambah 7 sama dengan 3, min 3 ditambah 5 sama dengan 2. AX sama dengan C. X sama dengan A min 1 dikali C, di mana A min 1-nya itu adalah 1 per 15 kurang 14, dan C-nya adalah 5 min 2 min 7, 3, 4, 3, 5, 2. Nah, sama dengan 1 per 1, 20 kurang 21, min 8 tambah 9, 25 kurang 14, min 10 tambah 6 sama dengan min 1, 11, min 4. Nah, ini teman-teman pasti tahu kan cara mencarinya bagaimana sehingga mendapatkan hasil begini. Nah, sekarang tugasnya teman-teman untuk menyelesaikan latihan soal berikut. Tidak banyak, hanya 3 soal, yaitu misalkan matriks A X tambah Y, X kurang Y, dan B 1 min 2Y sama dengan 1/2X3. Jika AT menyatakan matriks transport dari A, maka AT sama dengan B dipenuhi jika X sama dengan titik-titik. Yang kedua, diketahui matriks 4, 5P tambah Q 25 sama dengan 4, 7, 2 Q tambah 3, maka P-nya bernilai titik-titik dan Q bernilai titik-titik. Yang ketiga, 2 matriks min 1 min 1/2 min 1/2 tambah 3 matriks 4, 0, dan 3 tambah ke matriks 2, 1, dan 3 sama dengan 2 min 3 min 4. Yang ditanya di sini adalah nilai K-nya. Maka ini akan menjadi tugas teman-teman untuk menyelesaikannya. Bagi yang kurang paham boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Oke, sekian dari video kita hari ini.
video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.